Apa alasan sebenarnya? Apul Siombing maju ke DPRD Riau dari Dapil 6 Siak Pelalawan pada pemilu 2024. Kita ikuti wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oras. Banyak orang yang bertanya-tanya kepada saya, kenapa saya harus maju di pemilu legislatif 2024 untuk DPRD provinsi. Sementara saya sudah menjadi advokat, acara sudah bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik dan hari ini saya akan menjawab. Yang pertama, memang benar bahwa saya itu sebagai lawyer bisa mengadvokasi orang manakala misalnya ada orang-orang atau saudara-saudara kita yang sedang mengalami masalah hukum. Tetapi yang perlu diingat, yang mau kita perbaiki ke depan adalah bagaimana pelayanan publik ini secara menyeluruh. Kalau kita melihat misalnya soal infrastruktur, ekonomi dan lain-lain, mungkin Bapak Presiden Jokowi sudah menunjukkan kinerja dan progres soal-soal yang saya sebutkan tadi. Tetapi belakangan ini kita melihat adanya sebuah fenomena, yaitu mengenai persoalan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak hal yang kita lihat, adanya kesemenang-menangan atau kesemena-menangan dan kesewenang-wenangan dari APH, aparat penegak hukum. Nah, inilah mungkin nanti yang menjadi target kita manakala kita terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Kita sudah bisa menyuarakan hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan-pelayanan yang bersangkut paut dengan penegakan hukum dan keadilan. Kalau saya hanya sebagai lawyer, saya hanya bisa mengadvokasi orang-orang yang memberikan kuasa khusus kepada kita. Sementara apabila nanti saya terpilih menjadi anggota DPRD provinsi, maka saya sudah menerima kuasa umum yang diberikan melalui jalur pemilihan umum. Artinya, saya sebagai anggota DPR sudah bisa menyuarakan persoalan-persoalan yang bersangkut paut dengan keadilan yang saya sebutkan tadi itu. Ada macam yang kita saksikan hari ini. Yang pertama, bagaimana kepastian hukum bagi masyarakat pemilik lahan yang selalu bersengketa dengan perusahaan atau pemilik konsesi HPHTI. Persoalan ini tidak pernah tuntas di Republik ini, khususnya di Riau. Kecenderungan yang kita lihat adalah para penegak hukum, para pemangku kepentingan, para pejabat, dia cenderung lebih memihak kepada perusahaan karena mereka mungkin menganggap pilihan itu memberikan kenyamanan kepada mereka. Mereka tidak mau keluar dari zona nyaman. Mereka tidak akan mau dan tidak kita lihat adanya dukungan atau pembelaan yang dilakukan oleh para pejabat kita terhadap masyarakat petani yang dimana tanahnya dirampas secara semena-mena oleh pemegang HPHTI. Yang pertama. Yang kedua, sering kita melihat adanya fenomena yang dimana pelayanan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, jaksa, dan hakim, terhadap masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap itu, sering dia diperlakukan secara tidak adil. Misalnya tersangka diperas, tersangka ditakut-takuti. Begitu juga sebaliknya, pelapor juga diperlakukan layaknya sebagai terlapor. Pelapor diperlakukan layaknya sebagai tersangka. Inilah barangkali yang mau kita perjuangkan nantinya. Yang ketiga, mengenai perburuhan kita. Jadi memang masyarakat buruh kita ini juga sekarang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif karena pengusaha selalu elaborasi atau berkompromi dengan pemerintah. Nah, oleh karena itulah konsentrasi kita ke depan bagaimana sebetulnya keadilan hukum ini bagi seluruh rakyat
Indonesia, khususnya di Riau. Itulah yang mendorong saya untuk maju di pemilu legislatif 2024 ini. Maka untuk itu kami minta kepada seluruh teman Apul, sahabat Apul yang sepemikiran dengan kita, yang searah perjuangan dengan kita bagaimana keadilan hukum terhadap seluruh rakyat Indonesia ini, mari kita dukung, mari kita berjuang bersama-sama. Berikan saya kesempatan untuk bekerja, berikan saya mandat melalui pemilu, agar kita bisa membuktikan apakah benar apa yang saya ucapkan ini atau tidak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.